Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga krusial kontra Australia. Seluruh pemain terbaik Indonesia dijadwalkan tiba di Sydney Senin besok, dan untuk membahas peluang Garuda mencuri poin dari kandang Australia, sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pagemanan atau Bung Ropan. Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Juno. Salam olahraga, salam sepak bola, Bung. Salam olahraga ya. Kita tahu tadi persiapan ya, hari ini sudah satu demi satu berjalan. Tapi yang menarik tadi ada cek kesehatan, Bung. Ya beberapa tadi disebutkan ready. Tapi banyak yang juga mengkritisi sebenarnya bagaimana satu tim itu harusnya punya banyak waktu untuk latihan bersama. Karena ini kan teamwork, it's not something personal, bukan seperti badminton yang hanya 2 orang. Kalau ini Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Nggak, sebenarnya ini biasa ya terjadi. Kalau di FIFA Matchday itu, di mana semua pemain itu bermain di luar negaranya. Seperti sekarang Indonesia, timnas kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa, ya. Jadi masa kumpulnya itu hanya pasti 3-4 hari. Jadi tidak cukup untuk semua. Dan ini berlaku untuk semua tim yang ada dimanapun. Australia juga, 16 pemain dari 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Tony Popovic, itu bermain di Eropa. Dan mereka akan berkumpul nanti mulai besok, kecuali yang bermain di liga mereka, ada 10 orang itu langsung berkumpul. Nah, kita kan 8 tadi. Jadi saya pikir ini sesuatu yang biasa. Waktu zaman STY juga begitu terjadi. Cuma kan sekarang sudah mereka punya chemistry yang baik, Juno. Kenapa? Makanya Kluivert itu dalam pengumuman pemain, dia tidak banyak merubah. Hanya satu nama baru yang masuk, Setian Bagaskara. Selebihnya adalah pemain-pemain lama. Dia nggak bisa untuk dalam waktu yang singkat ini mengambil pemain-pemain yang belum ada chemistry-nya. Kalau pemain-pemain yang sebelumnya kan semua sudah satu di dalam tim. Jadi kalau mereka sudah enak. Paling-paling ketambahan 4 yang diambil sumpah kemarin oleh Romani di London. Kemudian ada 3 di Italia ambil sumpah kan, Emil Audero, Dean James, dan Joe Pelupessy. Itu aja. Oke, jadi sebenarnya Kluivert pun sudah paham ya Bang, kalau bicara chemistry. Tadi cuma ada 1 penambahan baru dari yang formasi lama. Kurang lebih seperti itu ya Bung Rovan ya. Nah, Bung, kalau kita lihat juga ada 3 pemain naturalisasi tambahan ini. Anda melihat peluang dengan 3 amunisi baru ini seperti apa? Saya kira mereka datang pada waktu yang tepat ya. Di saat kita menuju ke Sydney dalam pertandingan krusial tanggal 20 nanti, itu kita tidak punya Ragnar Oratmangun yang akumulasi kartu 2 kali dan Justin Hutner. Nah, mereka masuk 3 ini dengan posisi yang berbeda. 1 penjaga gawang, 1 gelandang bertahan, dan 1 fullback. Artinya ini kuat buat kita untuk mengantisipasi, karena Martin Paes itu sudah dapat kartu kuning. Takut dia dapat kartu kuning lawan Australia, tidak ada selevel dengan dia. Nah, ada Emil Audero yang akan masuk untuk menggantikan dia di saat menghadapi Bahrain. Tapi kita berdoa semoga itu tidak terjadi, dia tidak mendapatkan kartu kuning. Nah, begitu juga di sisi kiri, Dean James, itu posisinya Calvin Verdong yang bermain. Dia juga sudah terancam dapat kartu kuning. Kalau dia kena lagi lawan Australia dalam pertandingan yang keras, saya pikir ini berpotensi Verdong nggak main di kiri. Tapi kita bersyukur kita punya Dean James yang bisa bermain sama bagusnya dengan Calvin Verdong di posisi fullback di bagian kiri. Nah, kita ada gelandang 1 yang bagus, Joe Pelupessy. Ketika kita tidak mendapatkan Jairo Radewald yang sulit, posisi ini kan penting untuk seorang DM, gelandang yang lebih bertahan. Nah, hadirlah seorang Joe Pelupessy. Sehingga itu yang saya bilang perlu untuk disyukuri kedatangan 3 ini pada saat yang bagus, di saat kita membutuhkan nilai. Karena menurut Kluivert, kita tidak boleh kalah, paling tidak itu draw kalau kita bisa mencuri kemenangan. Kalau kemenangan luar biasa buat kita. Bung Ropan, kalau bicara realistis 1 poin atau 3 poin? Kalau realistis ya 1 poin oke. Karena sulit untuk mengalahkan Australia. Bermain di Australia kan sejauh ini baru Bahrain yang coba untuk mencuri mereka kan. Tapi selebihnya tidak bisa. Tapi Arab Saudi kan mampu menahan mereka imbang 0-0 sebelum Arab datang ke Indonesia dan kita hajar Arab 2-0. Jadi peluang itu ada dengan komposisi pemain ketambahan yang saya bilang tadi, Emil, ada Dean, ada Joy. Ini oke. Artinya kalau bicara realistis 1 poin bagus buat kita. Karena Jepang masih akan memainkan 2 laga yang sulit di pertandingan terakhir. Arab dan Jepang. Habis Indonesia mereka ke Cina. Makanya Australia itu berusaha keras untuk bisa mengalahkan Indonesia. Itu harga mati buat mereka. Karena kalau tidak bisa mengalahkan Indonesia, imbang aja terasa kalah buat mereka. Sehingga ini menguntungkan buat Indonesia, begitu Juno. Jadi imbang aja berasa kalah ya untuk mereka ya. Kalah buat mereka. Bung, ini menarik juga, Australia tidak dalam kondisi yang cukup baik. Mereka punya ya banyak pemain ya, badai cedera lah seperti itu dari pemain-pemain Australia. Tapi kita juga Egy juga cedera dicoret kan. Anda melihat bahwa sebenarnya apa yang harus kita manfaatkan ketika lawan kita saat ini misalnya Australia banyak pemain bagusnya yang cedera, sisi mana yang harus kita manfaatkan, Bung Ropan? Iya. Ini di antara banyak pemain mereka yang tidak
dalam kondisi fit. Ya, memang Australia tetap adalah Australia tim yang sangat kuat secara kualitas. Tapi mereka bermasalah di belakang. Karena tidak ada kapten kesebelasan mereka, Harry Sauter, ada posisi fullback mereka, Alessandro Sirkati, yang main di Parma juga nggak ada. Yang kemudian ada anak muda yang lagi bagus buat mereka sebenarnya diharapkan oleh Tony Popovic tampil. Ya, ada Hayden Matthews. Jadi tidak ada, ini sisi ini yang enak, karena kita punya Ole Romani yang baru kita ambil super di London. Jadi bagus buat kita untuk mengendor pertahanan mereka ketika mereka sedang goyah di belakang, karena ketidakhadiran terutama kapten mereka yang bermain di Leicester, Harry Sauter, ini memang agak mengganggu bagi Tony Popovic karena tidak ada pemain selevel dia. Ada Cameron Burgess yang bisa bermain, tapi mungkin tidak sekuat dia. Dia kuat dalam bola-bola atas, visi bermainnya sangat baik. Ini pasti akan memusingkan bagi Popovic untuk meramu lini belakang mereka yang bermain flat dengan 4 pemain. Nah, ini harus kita lakukan dengan baik. Dua sisi flank kita harus bisa bergerak dengan cepat. Jadi untuk bisa membantu serangan, membuat crossing ke depan ke arah striker kita oleh Romani. Gitu. Baik, Bung Ropan, sebelum kita lanjutkan ini saya coba hadirkan juga untuk Bung Ropan dan pemirsa 30 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan pertandingan nanti di Australia. Pemain timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ada satu pemain yang resmi dicoret PSSI dari daftar tersebut. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kabar Egy cedera sebenarnya sudah mengemuka setelah dirinya absen 2 laga terkini bersama Dewa United di Liga 1. Kebenaran Egy dicoret dari skuad Garuda juga telah dijawab oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk pindah federasi, untuk Joy, Emil, dan Din sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Selain itu sesuai regulasi AFC, Timnas Indonesia diizinkan memasukkan 23 nama diantaranya yang diizinkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Padahal Timnas Indonesia sudah memanggil 30 pemain yang siap berlaga di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Egy Maulana dicoret, maka ada pemain timnas lagi yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun dipastikan tidak bisa tampil saat melawan Australia karena keduanya harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu. Skuad Garuda baru bisa merasakan tenaga Justin dan Ragnar saat menjamu Bahrain di laga kandang nanti. Dengan begitu, 4 pemain timnas yang bakal dicoret pun masih menjadi tanda tanya. Prediksi sementara nama 4 pemain timnas yang berpotensi dicoret adalah Nadeo Grewinata posisi kiper, Muhammad Ferrari posisi pemain belakang, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara pemain depan. Ya, 4 pemain ini gagal masuk lantaran kalah bersaing dengan pemain timnas lainnya. Ya, Bung Ropan, kita lanjutkan tadi beberapa nama yang harus mungkin ya tadi tidak bisa berlaga. Ada Justin juga Ragnar yang karena memang peraturan kartu. Nah, kalau satu mungkin Bung Ropan bicara starting 11 terbaik melawan Australia versi Bung Ropan, siapa nih kira-kira? Kalau bicara starting 11 atau 11 pemain pertama yang akan ditampilkan Patrick Kluivert, di sini saya pilih yaitu Martin Pas di bawah Mistar, kemudian 4 flat karena dia selalu bermain dengan 4-3-3. Kalau ini ya dia tampilkan, itu di bek kanan itu Kevin Dix yang sudah kembali pulih dari cedera, kemudian di kiri Calvin Verdong, 2 bek tengah Mes Hilgers dan Jai Ises, 3 di gelandang kita bisa melihat mungkin ada Ivar, ada Joe Pelupesi dan Tom Haye. Kemudian di depan bisa Dean James, Ole Romani dan Eliano Reinders. Itu menurut saya, kalaupun ada satu pemain kita yang benar-benar bukan dari naturalisasi atau pemain diaspora, Marcelino yang berpeluang untuk ditampilkan karena Kluivert suka dengan pemain ini. Jadi dia yang membuat 2 gol ke gawang Arab mungkin saja bisa ditaruh di gelandang dan ada pengorbanan 1 di antara 3 gelandang yang saya sebut tadi. Entah Joy, Ivar atau Tom Haye. Tapi kalau Tom Haye nggak mungkin. Ya, Ivar kemungkinan yang akan bisa digeser kalau ada perubahan dengan Marcelino masuk untuk berdiri di belakang Ole Romani. Joy Pelupesi pemain yang kuat dalam bertahan, jadi mungkin Joy akan masuk. Begitu kalau di starting 11. Oke, Bung Ropan, terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya di akhir pekan ini. Sehat-sehat Bung Ropan, kita doakan yang terbaik untuk timnas. Salam olahraga. Salam olahraga.